Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmiana Nur Saadah dari kelas PGMI 4A. Kali ini kita akan mengulas mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dari kelas 3MI yang materinya mengenai bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mari kita lanjutkan dengan memencet menu Go pada layar ini. Layar ini merupakan menu utama atau menu home. Saya akan menjelaskan petunjuk penggunaan dari menu-menu yang tersedia. Nah, di sini terdapat 4 menu, yaitu menu tujuan, menu materi, menu kuis, dan yang terakhir menu rangkuman. Pada bagian paling atas, ada menu tujuan yang berisi tujuan materi. Jika kita ingin kembali ke menu awal atau menu home, kita dapat memencet menu home yang ada pada pojok kanan atas. Yang kedua ada menu materi, yang di dalamnya menjelaskan materi-materi yang akan kita pelajari. Sama seperti tadi, jika kita ingin kembali ke menu utama, kita dapat memencet menu home pada layar. Menu selanjutnya ada menu kuis, yang di dalamnya berisi pertanyaan. Nanti akan kita kerjakan setelah kita mempelajari materi ya. Nah, yang terakhir ada menu rangkuman. Di menu ini berisi rangkuman-rangkuman dari materi yang telah kita pelajari. Nah, udah pada siap kan untuk mempelajari materi kali ini? Kita akan menuju ke menu tujuan. Di sini, menu tujuan berisi tujuan dari dibuatnya materi ini. Ada 3 poin. Yang pertama yaitu tujuan pertama meningkatkan pemahaman peserta didik tentang peristiwa yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad. Yang kedua, untuk mengetahui peristiwa yang terjadi pada masa kecil Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, untuk memahami peristiwa yang terjadi pada masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Kita kembali ke menu home dan lanjut untuk mempelajari materi. Peristiwa yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad. Yang kedua, peristiwa masa kecil Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, ada peristiwa masa dewasa Nabi Muhammad. Nah, pada peristiwa yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad terdapat 4 poin, yaitu yang pertama, ketika melahirkan Aminah melihat ada cahaya yang keluar dari tubuhnya. Cahaya itu sangat terang benderang dan bersinar hingga terlihat sampai ke Syam. Yang kedua, pada malam itu pula berhala-berhala yang ada di Ka'bah mengalami kehancuran. Selain itu, api yang disembah oleh kaum Majusi mendadak padam pada malam menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Padahal api itu tidak pernah padam sebelumnya. Terlepas dari itu semua, terjadi pula guncangan yang luar biasa di Istana Kisra. Kita kembali ke poin materi tadi dan lanjut untuk mempelajari peristiwa pada masa kecil Nabi Muhammad. Terdapat 2 peristiwa, yaitu yang pertama pembelahan dada oleh malaikat dan yang kedua tunduknya pohon-pohon. Pembelahan dada oleh malaikat. Pada waktu Nabi Muhammad masih kecil, beliau diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Pada suatu hari, ketika beliau sedang bermain bersama anak-anak lain, Nabi Muhammad didatangi malaikat. Malaikat memegangi Nabi Muhammad dan membelah dadanya. Malaikat mengeluarkan jantung Nabi Muhammad dan menyingkirkan sebuah gumpalan seraya berkata, "Inilah bagian dirimu yang dikuasai setan." Malaikat kemudian membersihkan dengan air sumur Zam-Zam, kemudian menutup kembali dada beliau. Selanjutnya yaitu tunduknya pohon-pohon. Pada saat remaja, Nabi Muhammad mengikuti Abu Thalib melakukan perjalanan dagang ke Syam. Dalam perjalanan, tatkala sampai di suatu tempat yang bernama Basra, rombongannya bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang bernama Bukhaira. Pendeta Bukhaira melihat awan yang selalu menaungi perjalanan mereka. Ketika mereka berhenti di bawah sebuah pohon, awan itu pun berhenti. Pendeta ini memandangi rombongan ini seakan mencari sesuatu dari mereka. Pendeta pun mendekat, lalu memegang tangan Nabi Muhammad yang masih anak-anak sambil berkata, "Ini adalah pemimpin dunia dan Rasul Tuhan semesta alam. Allah mengutusnya sebagai rahmat bagi alam semesta." Beberapa pemuka Quraisy bertanya, "Engkau tahu dari mana?" Saat kalian datang, pohon dan batu menunduk sujud. Kedua-duanya tidak bersujud kepada manusia selain kepada seorang nabi. Dan saya juga mengetahui ia sebagai seorang nabi dari kitab An-Nubuwah.
yaitu tanda kenabian berupa noktah yang ada di pundaknya. Pendeta Bukhairah kemudian menasihati Abu Thalib untuk kembali ke Mekah. Pendeta Bukhairah juga meminta Abu Thalib berhati-hati saat menjaga Nabi Muhammad dari bahaya kaum Yahudi yang berencana membunuhnya. Akhirnya Abu Thalib pun mengajak Nabi Muhammad kembali ke Mekah. Kita kembali ke materi, yaitu selanjutnya ada peristiwa masa dewasa Nabi Muhammad. Peristiwa masa dewasa Nabi Muhammad terdapat 2 poin, yaitu yang pertama bertemu pendeta Nastura, dan yang kedua mendapat naungan awan. Bertemu pendeta Nastura. Pada waktu berangkat dagang ke Syam, Nabi Muhammad ditemani oleh Maisarah. Mereka berangkat menuju Syam dalam rombongan kafilah dagang. Perjalanan itu memakan waktu yang lama. Pada bulan ketiga setelah keluar dari Mekah, mereka tiba di Basrah, tidak jauh dari Syam. Saat itu rombongan Nabi Muhammad singgah untuk beristirahat. Nabi Muhammad lalu melepas lelah dengan duduk di bawah pohon besar yang tidak jauh dari kuil seorang rohib. Seseorang pendeta Nasrani bernama Nastura diam-diam mengamati Nabi Muhammad. Ia kemudian menghampiri Maisarah dan bertanya, "Siapa yang berteduh di bawah pohon itu?" "Ia orang Quraisy dari Mekah, namanya Muhammad," jawab Maisarah. Pendeta itu lalu berkata lagi, "Tidak seorang pun berteduh di bawah pohon itu, melainkan dia adalah seorang nabi." Maisarah pun terkejut mendengar perkataan pendeta tersebut. Pendeta Nastura kembali bertanya, "Apakah ada tanda merah di matanya?" "Iya," jawab Maisarah. Pendeta Nastura kemudian berkata, "Orang ini adalah nabi terakhir seperti yang telah banyak kubaca kabar gembira berkenaan dengannya." Perasaan Maisarah campur aduk antara gembira, senang, dan gelisah. Ia beruntung dapat mendampingi seorang pemuda yang kelak akan menjadi seorang nabi. Poin yang kedua yaitu mendapat naungan awan. Mendapat naungan awan. Setelah barang dagangan yang dibawa dari Mekah habis terjual, rombongan dagang Nabi Muhammad bergegas kembali ke Mekah. Cuaca di Jazirah Arab pada siang hari sangat panas. Orang-orang yang berada di jalanan merasa kepanasan, keringat bercucuran dari tubuh mereka. Saat itulah Maisarah menyaksikan sebuah keajaiban. Segumpal awan terus menaungi Nabi Muhammad kemanapun ia bergerak. Pemandangan menakjubkan itulah membuat Maisarah semakin yakin dengan ucapan pendeta Nastura ketika berada di Basrah, bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi terakhir. Kita kembali ke materi. Setelah itu kita kembali ke menu awal, yaitu menu home. Setelah mempelajari beberapa materi, selanjutnya kita akan mengerjakan kuis. Kita pencet kuis, lalu kita mulai. Nah, pada soal pertama, pilihan yang kita klik akan memberikan respon. Apakah jawaban yang kita pilih benar atau salah? Salah satu tanda kenabian Nabi Muhammad yang terlihat oleh pendeta Nastura adalah A. Rambutnya hitam berombak, B. Matanya agak kemerahan, C. Kulitnya berwarna coklat terang, atau D. Tubuhnya sedang dan tegap. Apa ya kira-kira? Jawaban yang benar adalah B. Matanya agak kemerahan. Pada soal kedua, kejadian luar biasa diketahui oleh Maisarah yang terjadi pada Nabi Muhammad ketika dalam perjalanan ke Syam adalah A. Hujan deras, B. Dipayungi awan, C. Ada pelangi, atau D. Angin kencang. Jawabannya adalah B. Dipayungi awan. Pada soal ketiga, Maisarah melihat keajaiban terjadi pada Nabi Muhammad, yakni berupa awan yang selalu A. Menyelimutinya, B. Menghindarinya, C. Menaunginya, atau D. Menjauhinya. Jawabannya adalah C. Menaunginya. Setelah selesai mengerjakan kuis, kita kembali ke menu home. Rangkuman.
Yang pertama, api yang mendadak padam pada saat malam kelahiran Nabi Muhammad merupakan sesembahan kaum Yahudi. Yang kedua, tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut sebagai tahun gajah. Yang ketiga, tanda kenabian Nabi Muhammad yaitu matanya yang berwarna agak kemerahan. Yang keempat, negeri tujuan Nabi Muhammad berdagang bersama Maisarah adalah Syam. Yang kelima, ibu persusuan Nabi Muhammad yang berasal dari Bani Sa'ad adalah Halimatus Sa'diyah. Yang keenam, tujuan malaikat membelah dada Nabi Muhammad adalah untuk menyucikan hatinya. Yang ketujuh, Bukhairah merupakan pendeta yang meramalkan kenabian Nabi Muhammad pada saat Nabi berusia 12 tahun. Yang kedelapan, Nastura merupakan pendeta yang meramalkan kenabian Nabi Muhammad pada saat Nabi berusia 25 tahun.